Step pertama, egg roll. Masukin 150 gram tepung terigu protein sedang, kita ayak dulu. 20 gram tepung kanji atau tepung sagu. 10 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Ini kita aduk dulu, lalu kita sisihkan. 100 gram margarin yang udah dilelehkan, kita sisihkan. 4 butir telur, kita masukin ke wadah yang berbeda. 150 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, ini kita mixer secara bertahap sampai ke putih kental berjejak ya, mengembang putih kental berjejak, teksturnya seperti ini. Lanjut kita masukin bahan kering yang udah kita sisihkan tadi. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah, asal campur aja. Nah, setelah ini kita sisihkan mixernya, lanjut kita masukin 100 gram margarin yang udah dilelehkan. Ini kita aduk balik sampai kecampur rata. Tekstur adonan seperti ini, kita persiapkan cetakan. Panaskan cetakan benar-benar panas. Setelah itu masukin adonan 1 sendok makan. Kita masak sampai warnanya kekuningan. Lanjut kita pakai ini bambu ya teman-teman ya. Nggak sumpit, kalau sumpit itu agak susah kita mutarnya nanti. Kita gulung-gulung seperti di video. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Seperti ini caranya. Panaskan lagi cetakan. Jika terselengket cetakannya boleh diolesi margarin atau minyak tipis-tipis. Usahakan cetakannya itu benar-benar panas. Lanjut setelah adonannya ini matang, kita gulung seperti di video. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini untuk resep egg rollnya ini ya, modalnya ekonomis sekali, mudah didapat, dan hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Ini bisa dijadikan sebagai ide jualan, isian toples lebaran nanti. Ini kue jadul yang enak banget, yang harus ada di setiap lebaran ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Jika kita bagus untuk mengadonnya gitu, hasilnya juga akan bagus ya, nggak ada rusak-rusaknya dari pertama kita bikin sampai selesai. Nah, inilah hasil keseluruhannya. Ini enak banget, krenyes, supernya. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat. Ini tekstur dalamnya bisa dilihat sendiri, kayak wafer ya teman-teman ya. Step kedua, kue keciput. Masukin 2 butir telur, 150 gram gula pasir, 100 gram margarin, setengah sendok teh garam halus, seperempat sendok teh vanili bubuk. Ini akan kita aduk sampai gulanya larut. Masukin 500 gram tepung beras ketan. Nah, ini kita masukin aja semua, lalu kita aduk-aduk sampai membentuk butiran pasir. Setelah membentuk butiran pasir, masukin air secara bertahap 100-130 ml. Sesuaikan dengan tekstur tepung. Jika adonan udah bisa dipulung dan dibentuk, berarti udah.
Di sini ada wijen 250 gram. Ini masukin aja semuanya. Nah, karena ke tempat aku kekecilan, aku tinggalkan sedikit. Lanjut masukin 2 sendok makan sampai 3 sendok makan air. Ini usahakan wijennya itu benar-benar basah ya. Masukin adonan ke wadah ke plastik segitiga. Lanjut kita cetak seperti ini. Memanjang. Lakukan sampai beberapa yang mau kita bikin memanjang seperti ini. Nah, biarkan seperti ini ya memanjangnya. Lalu tekan-tekan ke wijennya. Lalu ditata ya ke tempat lain. Nah, ini wijennya akan menempel. Lanjut untuk yang bulat kita bikin seperti ini. Besarnya cukup seperti ini. Lalu ditekan-tekan lagi ke wijen. Masukin ke wadah yang ada bolong atau wadah seperti ini. Nanti akan kita putar-putarkan di dalam wadahnya biar membentuk bulat seperti ini. Nah, ini dia udah selesai semua. Lanjut panaskan api. Apinya pergunakan api kecil. Dari awal memanaskan minyak sampai selesai. Ini tujuannya memakai api kecil biar nanti kuenya itu matang merata. Hasilnya itu bisa renyah. Setelah adonannya kokoh, boleh dibolak-balik. Setelah nggak ada lagi kerenyes minyak gitu, berarti udah matang, siap diangkat. Warnanya udah kekuningan. Nah, untuk yang bulat caranya tetap sama. Pergunakan api kecil terus sampai keseluruhan adonan selesai. Setelah agak kokoh, baru kita aduk-aduk. Apabila minyaknya udah tidak berdesir lagi, berarti udah matang. Kita angkat, kita tiriskan. Nah, ini dia keseluruhannya. Dapatnya banyak banget. Setelah dingin boleh kita toplesin. Nah, hasilnya itu benar-benar renyah, matang sampai ke dalam-dalam. Selamat mencoba. Step ketiga, opak gambir atau kue semprong. Lelehkan 50 gram margarin. Lalu sisihkan. Sangrai wijen 2 sendok makan atau secukupnya, lalu sisihkan. Masukin 2 butir telur. 270 gram gula pasir. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Setengah sendok teh garam halus. Ini kita aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, masukin santan instan yang beratnya 65 ml. Margarin yang udah kita cairkan tadi. Kita aduk sampai keaduk rata. Masukin 500 gram tepung beras. Ini memasukin secara bertahap. Berselang-seling dengan 700 ml air. Masukin 75 gram tepung terigu. Diaduk sampai kecampur rata, sampai air dan tepungnya itu habis dan nggak ada lagi gerendel tepung. Nah, ini udah nggak ada gerendel tepung. Masukin wijen yang udah kita sangrai tadi. Aduk sampai kecampur rata. Setelah kecampur rata, kita sisihkan ke wadah kecil biar gampang nanti membikinnya agak cetakan. Lanjut panaskan cetakan, olesi margarin tipis-tipis. Masukin secukupnya adonan. Dibolak-balik. Setelah kuenya itu agak kekuningan, kita bikin setengah lingkaran. Pergunakan kepala sendok untuk memutarnya biar nggak terlalu panas di tangan. Lakukan cara seperti di video sampai selesai.